Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam mata kuliah pengantar ekonomika pada program studi ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas tentang distorsi pasar. Pada bahasan ini kita akan mempelajari tentang apa yang kita maksud dengan distorsi pasar, kemudian jenis-jenis distorsi pasar, lalu kita mempelajari tentang pengaruh distorsi terhadap mekanisme pasar. Pengertian distorsi pasar. Mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Adanya interaksi tersebut akan mengakibatkan terjadi proses transfer barang dan jasa yang dimiliki setiap objek ekonomi, sebagaimana pengertian pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan distorsi adalah sebuah gangguan yang terjadi atau pemutarbalikan suatu fakta, aturan, dan penyimpangan dari fakta yang seharusnya terjadi. Sehingga dapat dijelaskan bahwa distorsi pasar dapat digambarkan sebagai suatu situasi di mana ada semacam gangguan di pasar yang menjadi konsekuensi dari faktor-faktor lain selain efek normal, seperti penyimpangan dan pemutarbalikan fakta. Sedangkan menurut istilah ekonomi, distorsi pasar disebut juga sebagai ketidaksempurnaan pasar atau situasi yang membuat kondisi ekonomi menjadi tidak efisien, sehingga mengganggu pelaksanaan ekonomi dalam memaksimalkan kesejahteraan sosial. Jenis-jenis distorsi pasar. Pada garis besarnya, distorsi pasar dalam ekonomi Islam diidentifikasi dalam 3 bentuk, yaitu rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan, tadlis atau penipuan, tagrir. Dalam fikih Islam, distorsi penawaran lebih dikenal sebagai ihtikar, sedangkan distorsi pada permintaan dikenal sebagai bai najasi. Tajlis atau penipuan dapat mengambil 4 bentuk, yakni penipuan menyangkut jumlah barang, quantity, mutu barang, quality, harga barang atau price, dan waktu penyerahan barang, time of delivery. Tagrir, kekacauan, kerancuan, ketidakpastian, unknown to both parties, juga mengambil 4 bentuk yang menyangkut kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang. Tadlis dan tagrir, keduanya disebabkan oleh adanya informasi yang tidak sempurna. Secara umum, segala kondisi atau praktek transaksi di pasar, baik barang maupun jasa yang akan berdampak pada tidak tercapainya mekanisme pasar secara efisien dan optimal, maka dapat dipastikan ada distorsi yang ikut berperan dalam pembentukan harga tersebut. Dalam hal ini dijelaskan bahwa distorsi dalam bentuk rekayasa pasar dapat berasal dari sudut permintaan dan penawaran. Bai najasi. Transaksi bai najasi diharamkan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli. Ihtikar. Pedagang dilarang melakukan ihtikar, yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi, sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di atas normal, atau dia menjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi,
sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Dalam ilmu ekonomi, hal ini disebut dengan monopolis rent seeking. Suatu kegiatan masuk dalam kategori ikhtikar apabila 3 unsur berikut terdapat dalam kegiatan tersebut, yaitu mengupayakan adanya kelangkaan barang, baik dengan cara menimbun stok atau mengenakan entry barriers, halangan masuk, rintangan masuk. Yang kedua, menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan. Dan yang ketiga, mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan komponen 2 dilakukan. Talaki rukban. Talaki rukban adalah kegiatan pedagang dengan cara menyongsong pedagang desa yang membawa barang dagangan di jalan menuju pasar. Jual beli seperti itu diharamkan menurut jumhur atau mayoritas ulama karena adanya pengelabuan. Jika orang luar yang dibeli barangnya sebelum masuk pasar dan ia ketahui bahwasanya ia menderita kerugian besar karena harga yang ditawarkan jauh dengan harga normal, jika ia berjualan di pasar itu sendiri, maka ia punya hak khiar untuk membatalkan jual beli. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah menyambut para pedagang luar. Barang siapa yang menyambutnya lalu membeli barang darinya, lantas pedagang luar tersebut masuk pasar dan tahu ia tertipu dengan penawaran harga yang terlalu rendah, maka ia punya hak khiar, pilihan untuk membatalkan jual beli." Pengaruh distorsi terhadap mekanisme pasar. Dalam kapitalisme, pasar dianggap sebagai mekanisme yang dapat menyelesaikan persoalan ekonomi. Berdasarkan konsep dasar pasar, tidak boleh diganggu atau diintervensi oleh siapapun, termasuk pemerintah, kecuali kekuatan lain, invisible hand. Sedangkan menurut pandangan sosialisme, peranan pasar harus ditiadakan karena pemerintah memiliki peranan yang aktif dalam mengelola perekonomian. Menurut pandangan Islam mengenai peran pemerintah dan pasar harus diletakkan secara proporsional. Mekanisme pasar memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang tidak sempurna, sehingga pada saat-saat tertentu perlu adanya intervensi pemerintah untuk mencegah terjadinya distorsi dan kegagalan pasar. Walaupun diperlukan pemikiran yang bijak, sehingga pemerintah tidak ikut campur secara langsung dalam mekanisme pasar. Selanjutnya, dalam hal pendistribusian barang, perlu dilihat dan mengkombinasikan pendekatan pasar dan non-pasar. Seperti yang dijelaskan pada subbab sebelumnya tentang mekanisme pasar, apabila terjadi distorsi pasar, maka dapat dikatakan bahwa pasar mengalami kegagalan atau terjadinya kegagalan pasar. Disebutkan ada 5 faktor utama yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar, yaitu informasi tidak sempurna. Informasi yang tepat dan lengkap sangat dibutuhkan untuk mengetahui kualitas barang yang akan dibeli, sehingga pembeli tidak akan tertipu ketika membeli barang yang diinginkan. Oleh sebab itu, ketika membeli sesuatu, hendaklah membawa orang yang memahami produk tersebut, sehingga kita dapat memperoleh informasi yang real dan lengkap mengenai produk yang akan kita beli. Begitu juga dengan penentuan harga. Adalah kita membandingkan dan mengetahui harga pasaran dari barang-barang yang diperjualbelikan. Daya monopoli, realita yang terjadi di pasar adalah hanya terdapat satu atau beberapa perusahaan yang kuat dalam memproduksi suatu barang. Maka dengan kekuatannya, perusahaan-perusahaan tersebut dapat menentukan harga
dan kemungkinan memproduksi barang dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Eksternalitas. Eksternalitas adalah keuntungan atau kerugian yang diperoleh atau diderita pelaku ekonomi sebagai akibat dari pelaku ekonomi lainnya, walaupun tidak bisa dikategorikan perhitungan biaya secara formal. Misalnya perusahaan ternak yang membuang limbah ke sungai, sehingga mengakibatkan polusi dan penyebaran lingkungan. Kerugian ini tidak termasuk ke dalam biaya produksi peternakan ayam. Akibatnya, walaupun secara finansial biaya produksi daging ayam menjadi murah, tetapi secara ekonomis biayanya mahal karena biaya tersebut ditanggung oleh masyarakat dalam bentuk social cost. Barang publik, pada dasarnya barang berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3, yaitu barang private, rival and eksklusif, barang semi-public, misalnya jalan tol, dan barang publik. Barang altruisme adalah barang yang ketersediaannya berdasarkan sukarela karena rasa kemanusiaan. Kita contohkan pendonor darah. Apabila hal tersebut diserahkan ke mekanisme pasar, maka akan berakibat kegagalan dalam pasar karena bertentangan dengan ajaran agama, moral, dan pemerintah. Maka pemerintah mengatur pengelolaan suplai dan demand darah dengan membentuk Palang Merah Indonesia, sehingga masyarakat tidak perlu membeli darah, melainkan hanya membayar uang administrasi saja. Saya kira demikian materi bahasan kita tentang distorsi pasar, definisi distorsi pasar, kemudian jenis-jenis distorsi pasar, dan bagaimana pengaruh distorsi terhadap mekanisme pasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.